Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas satu artikel sejarah yang berjudul Apakah Rezim Mao terlibat G30 SPKI? Nah, di sini saya akan membahas artikel tersebut yang berisi kelebihan, kekurangan, dan hikmah yang terdapat dalam artikel. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nika Dek Putri Gayatri, nomor absen 24 dari kelas 12 MIPA 2. Berikut adalah artikel yang saya bahas. Peristiwa berdarah Gerakan 30 September PKI atau bisa disebut dengan G30 SPKI pada tahun 1965 silam kini menguak fakta baru yang diduga melibatkan Cina. Sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, Ketua CCC PKI atau PCCC PKI DN Aidit berkunjung ke Beijing. Di sana, Aidit bertemu Ketua Partai Komunis Tiongkok yang bernama Mao Zedong. Mereka membicarakan situasi politik yang sedang terjadi di Indonesia. Suksesi kekuasaan bila mana Presiden Soekarno wafat atau dilengsarkan. Tidak lama berselang, terjadilah peristiwa 1 Oktober 1965. Soekarno kemudian tumbang. Jenderal Soeharto naik kekuasaan mendirikan rezim Orde Baru. Setelah PKI penguasa Orde Baru mencurigai keterlibatan pemerintah Tiongkok dalam G30 SPKI. Nah, pada tahun 1967, hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok diputuskan. Nah, apakah benar penguasa Beijing berada di balik G30 SPKI ini? Berikut penjelasannya. Lebih dari setengah abad mengendap, arsip tersebut diklarifikasi secara bertahap pada tahun 2007. Sebanyak 250 bundel arsip setebal 2000 halaman dibuka hanya untuk terbatas kepada peneliti dan sejarawan. Namun sayangnya, pemerintah Tiongkok menutup arsip berharga itu pada tahun 2013. Tanpa alasan yang jelas. Tamo menjadi salah satu sejarawan yang beruntung bisa meneliti arsip-arsip itu. Menurut Tamo, keterlibatan rezim Mao pada prahara paling berdarah dalam sejarah Indonesia tidak signifikan. Ketika bertemu dengan Mao, Aiditlah yang menerangkan rencana gerakan merebut kekuasaan. Mao sendiri terkejut dengan mendengar gerakan tersebut akhirnya dilancarkan. Berdasarkan bukti itu, Tamo dalam penelitiannya menggugurkan mitos yang tersebar luas di mana Mao digambarkan sebagai arsitek G30 SPKI. Kendati demikian, dampaknya cukup berimbas besar terhadap masyarakat Tionghoa. Lebih dari 160.000 orang Tionghoa terpaksa meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negeri leluhurnya. Dan selama 3 dasawarsa berkuasa, rezim Orde Baru menerbitkan sejumlah peraturan yang diskriminatif terhadap orang Tionghoa. Secara teknis, Beijing memang tidak terlibat langsung G30 SPKI, tapi bahwa Beijing sepenuhnya berada di belakang seandainya PKI menjalankan perebutan kekuasaan juga tidak bisa dipungkiri. Nah, berikut penjelasan kelebihan, kekurangan, dan hikmah yang terdapat dalam artikel. Halo, kita sudah sampai di bagian di mana kita akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, dan hikmah yang ada di dalam artikel yang kita bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang kelebihan. Nah, kelebihan artikel di atas lebih mencari detail masalah yang dibahas sampai menemukan titik terang dari masalah tersebut,
mencari dari berbagai informasi dan juga informasi yang didapat benar adanya dan bukan sembarang informasi. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangan dari artikel di atas adalah informasinya sedikit kurang dipahami. Kenapa demikian? Dalam artian kita harus lebih pintar dan lebih mengerti atau mengartikan karena artikel ini bersifat bersejarah, di mana kejadian atau peristiwa dalam artikel tersebut atau peristiwa tersebut terjadi di saat kita belum ada. Maka dari itu, kita lebih sedikit keras untuk memahami peristiwa tersebut. Mungkin bisa kita baca artikel berulang-ulang agar lebih paham dan lebih memahami. Nah, selanjutnya ada hikmah. Hikmah yang kita dapat atau kita ambil dalam artikel yang kita bahas ini adalah jangan membenci satu kaum dengan berlebihan karena kita belum tentu lebih baik dari kaum tersebut. Dan jangan kita menilai dengan cara melihat satu sisi. Coba untuk kita mencari informasi sebaik mungkin dan sebanyak mungkin, baru kita bisa mengklaim benar atau salahnya informasi tersebut. Baik, terima kasih. Akhirnya saya sudah selesai menjelaskan artikel yang saya bawakan sekarang. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang saya bawakan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.